ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita bertemu dalam program ngabuburit bareng bersama Baitur Rahman ya, insyaallah pada momen kali ini dan beberapa hari ke depan kita akan baca bareng ya. Baca bareng kitab Al-Yaum An-Nabawi. Al-Yaum An-Nabawi itu keseharian Nabi ya, keseharian Nabi. Bagi yang masih bingung dalam bahasa Arab, yuk sadayana bahasa Arab ya, tidak ada bahasa Indonesia satupun, tenang. Kita terjemahkan bareng-bareng. Jadi siapkan pulpen untuk menulis kosa-kosa kata yang ada ya. Dan nanti di Al-Yaum An-Nabawi keseharian Nabi ini, kitab ini menerangkan bagaimana keseharian Nabi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi seperti kita itu bersama Nabi gitu kan. Seperti kita itu sehari full bersama Nabi, bagaimana beliau bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana keseharian, kebiasaan beliau, hal-hal yang mungkin kita belum tahu ya. Kita langsung buka halaman 7. Halaman 7. Dimulai dengan bangun tidur Nabi, Anwarul Fajri. Jadi pengarang memberikan judul Anwarul Fajri. Anwar itu cahaya-cahaya fajar. Jadi judulnya itu cahaya-cahaya fajar. Yasda'u nurul fajri zalamatal laili. Membelah atau cahaya fajar membelah kegelapan malam. Dikala cahaya fajar membelah kegelapan malam. Wa yasda'u adzanu Bilalin radhiyallahu anhu sukunal Madinati. Dan membelah azan Bilal radhiyallahu anhu kesunyian kota Madinah, atau menjadikan ramai ya. Wa yuwafi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naiman. Wa yuwafi itu mendatangi, dan azan Bilal kala itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam naiman, ketika beliau tidur. Liyastarihal badan asy-syarif sa'atas sahari. Liyastarihal badan, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistirahatkan badan asy-syarif yang mulia itu. Jadi beliau dibangunkan oleh suara azan Bilal radhiyallahu anhu ketika beliau sedang tidur untuk mengistirahatkan badan yang sangat dan paling mulia. Sa'atas sahari, di waktu sahur. Ba'da sabhin tawilin, setelah Nabi SAW bertasbih dengan tasbih yang begitu panjang. Min qiyamil laili, dari qiyamul lail. Jadi di sini kita ketahui Nabi SAW qiyamul lail. Qiyamul lail, menghidupkan malamnya itu salat qiyamul lail, tahajud ya. Bahkan di dalam salah satu riwayat Nabi SAW qiyamul lail hatta tawaramat qadamah, sampai kedua kakinya itu bengkak. Jadi kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi, jangan hanya 11 rakaat. Cobaan sampean teh dugikeun ka bareuh. Ieu mah aya nu maca 2,5 lembar,
atau sahalaman oge geus ateul geus gagaro teu ateul jeung batuk teu hayang batuk teh nya. Can wae atuh cenah. Isukana teh boro-boro hayang ka masjid. Tarawih teh mimitina mah pulnya ngadedel gitu di jero teh. Wah, tarawih teh pun keluar 10 malam awal mah. 10 malam kedua tarawih teh tara sawareh. Aya nu aya nu eueuh. 10 malam terakhir tarawih. Ada reueuh tinggal nu itikaf hungkul. Jadi gitu ya Nabi SAW setelah beliau qiyamul lail mengistirahatkan badannya terlebih dahulu. Baru kemudian itu dibangunkan oleh azan Bilal radhiyallahu anhu. Fa idza adzana Bilalun radhiyallahu anhu, dan jika Bilal radhiyallahu anhu azan, nah di sini ya, istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istayqadha itu bangun. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun. Ketika Bilal azan, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung istayqadha, bangun. Dan ketika bangun, zaman ayeuna mah naon pertama kali bangun teh neangan HP ari santri, neangan naon aya HP-na. Tawa nyumputkeun, eueuh nya santri di dieu teh aya nya. Teu aya nu kapendak. Biasana anu nyandak geus lu atlet kesang. Seuri na teh geus teu hayang seuri teh, tapi seuri we da ngiluan jeung nu lain nya. Bisi kapanggih. Wa awwalu syai'in, silih tunjuk tuh si itu. Wa awwalu syai'in yaf'aluhu, dan pekerjaan pertama yang beliau kerjakan, an yatanawala siwakahu, mengambil siwaknya, bukan memakannya, mengambil maksudnya. Fayastaku bihi, maka beliau menggosok atau bersiwak dengan siwak itu. Jadi hal yang pertama Nabi SAW lakukan ketika bangun, mengambil siwak, lantas bersiwak, membersihkan mulutnya. Thumma yaqulu, seraya berdoa. Nah, ini doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi Nabi SAW berdoa, lalu mengambil siwaknya dan bersiwak dengan itu. Jadi sebenarnya para ulama menjelaskan kalau mau, di sini ada yang pernah melihat siwak atau menggunakan siwak? Pernah. Nahan teu siwak dia tuh. Tegeunaheun. Tegeunaheun mimiti boga mah unggal poe teh kitu we nya. Gila bosen nih. Padahal itu merupakan sunnah Nabi. Sunnah Nabi, bahkan dalam hadis likulli salatin atau likulli wudu'in laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli wudu'in aw ma'a kulli salat. Bahkan kalau kita perhatikan, Nabi SAW itu sangat-sangat mencintai yang namanya as-siwak, membersihkan mulut. Bahkan di hari atau di detik-detik Nabi SAW meninggal, ketika Nabi ila sidratil muntaha, ummati ummati, kata yang keluar dari Nabi, ummati ummati, umatku umatku. Ila rafiqil a'la ya, dalam hadis. Nabi SAW sebelum mengucapkan demikian, ketika Nabi lemas, dipangku oleh Siti Aisyah. Ketika itu seorang sahabat datang dan dia membawa siwak di sakunya. Maka Nabi SAW melihat dengan seksama. Kala itu Aisyah langsung mengetahui.
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan siwak itu. Maka Aisyah mengambil siwak itu dan menggigit-gigit siwak, membersihkan. Kalau kita perhatikan, siwak itu tidak bisa langsung kita gunakan. Ada yang tahu kan? Tidak bisa langsung digunakan. Kudu dipocelan heula si kulitna teh. Bener kan? Terang deh. Wah, bahaya. Meser ditagog seueur. Siwak. Jadi si kulitnya itu harus dibuka dulu. Setelah dibuka, agar menjadi seperti sikat, harus digigit-gigit dahulu si serabut-serabutnya itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha kala itu mengambil siwak itu, mengupasnya lalu menggigit-gigit dengan giginya agar menjadi serabut, siwak itu bisa digunakan. Maka kala itu di dalam hadis dijelaskan betapa eloknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak kala itu. Setelah beliau melakukan siwak ilar rafiqil a'la ummati, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhir di dunia. Saking cintanya dengan siwak, akhir hayatnya pun masih menyempatkan untuk bersiwak. Dan saking cintanya kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ummati, masya Allah ya. Nabi saja sangat-sangat mencintai kita. Nabi saja menunggu-nunggu kedatangan kita di akhirat nanti. Kenapa kita tidak menjemput Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menunggu di akhirat nanti? Di sini dilanjutkan halaman selanjutnya ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bersiwak seraya membaca doa bangun tidur. Kemudian ketika mendengar adzan Bilal, thumma yujibul muadzina bimithli ma yaqulu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, menjawab al muadzina, muadzin bimithli ma yaqulu, seperti apa yang muadzin ucapkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar adzan menjawab seperti apa yang muadzin ucapkan. Fa idza qala, dan jika muadzin kala itu azan dan mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Wa idza qala asyhadu an la ilaha illallah, dan jika seorang muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab wa ana. Wa idza qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan jika seorang muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab wa ana. Tapi ini untuk Nabi. Kalau kita seperti apa yang diucapkan muadzin ya. Wa idza qala hayya 'alas shalah, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab la haula wala quwwata illa billah. Wa idza qala hayya 'alal falah, dan jika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Wa idza qala Allahu akbar, Allahu akbar, jika jika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab qala Allahu akbar, Allahu akbar. Wa idza qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Kalau kita perhatikan ya, dalam pensyariatan azan ini, bayangkan 24 jam bumi ini tidak terlepas dari seruan yang agung ini. Di sini azan maghrib, mungkin di belahan dunia lain ada yang isya, ada yang zuhur, asar,
subuh ya. Di sini azan, 5 menit kemudian di tetangga kita azan, 5 menit kemudian azan, mapai we terus. Jadi bumi ini tidak lepas dari seruan azan ini. Dan kalau kita perhatikan lafaz-lafaznya, Masya Allah ya, pengagungan, salah satu syiar dari syiar-syiar Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seseorang diingatkan 5 kali dengan azan, Allah Maha Besar, Allah lah yang Maha Besar. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Mari kita menuju salat, mari kita menuju ke kemenangan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Masya Allah. Seseorang diingatkan oleh kalimat-kalimat ini 5 kali dalam minimal 5 kali sehari. Dan dunia ini, belahan dunia atau bumi ini tidak terlepas dari seruan-seruan yang azim ini. Thumma yanba'ithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit. Fa idza kana bihi hajatun ilal ghusli ightasala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tempat tidurnya, maka jika Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu untuk mandi junub, maka beliau mandi junub. Wa in kana bi hajatun ilal wudu'i tawadda, dan jika beliau membutuhkan pada saat itu untuk berwudu, maka beliau berwudu. Jadi ketika mendengar adzan, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bisa mandi junub atau wudu. Wa rubbama qama ila salati min ghairi wudu'in, dan kadangkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk salat min ghairi wudu'in, tanpa berwudu kembali. Dengan kata lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan wudu sebelumnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir berwudu untuk salat qiyamul lail, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadangkala masih menggunakan wudu tersebut, walaupun beliau beristirahat atau mengistirahatkan badannya terlebih dahulu. Fayuqalu lahu fi dzalik, maka dikatakan pada hal itu, fayaqulu tanamu aini wala yanamu qalbi. 2 mataku ini mungkin tidur, tetapi tidak dengan hatiku ini. Gitu. Jadi dengan kata lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri khusus Nabi ya, walaupun kelihatannya memejamkan mata, hakikatnya beliau masih hatinya itu tidak tidur. Berbeda dengan kita, karena ada yang ngorok-ngorok, panona mah aya nu sok bentar. Jeung aya deui anu keur Jumatan nu ngamusik nyalirah. Berbahayanya. Bahaya ketika seseorang salat ya sok terjadi ya. Bukan santri ya, mas santri di dieu mah teu aya, Jumatan kitu teu aya. Teu aya. Teu aya we da can poe Jumaah ya. Jadi bahaya hal-hal yang membatalkan wudu nya, antum ya bahaya ya. Umumna kangge nu sok katiduran, khususna anu osok kerek. Jadi naum itu mazinnatu khuruj ar-rih. Salah satu pembatal wudu itu adalah keluarnya angin dalam ya, angin keluarnya kentut lah ya. Jadi ketika seorang tidur tidak diketahui apakah dia kentut atau tidak. Makanya ketika seorang tidur dan tidurnya pulas, atuh ari bersuara sambil nyanyi mah pasti pulas, atunya pasti pulas. Maka harus wudu, bahaya, harus wudu. Jadi harus dibedakan antara nundutan jeung
Dalam hadis hatta tahfiqa ru'usuhum tsumma yusalluna wa la yatawaddaun. Dahulu para sahabat itu menunggu salat Nabi ya. Jadi Nabi SAW pernah mengakhirkan salat Isya sampai para sahabat itu tahfiq begini, menunggu-nunggu kedatangan Nabi. Kemudian para sahabat salat tanpa berwudu kembali. Hadis ini menunjukkan bahwa nundutan mah henteu ngabatalkeun wudu. Harus dibedakan. Ari nunutan bobo sanes kaci bukan. Kalau kita apa ya? Lelah gitunya. Nunutan. Maka qaul yang rajihnya itu harus dibedakan antara nu'as dan naum. Kalau naum pasti masuk ke pembatal wudu. Jadi harus wudu kembali. Kalau nundutan, nundutan ibrahnya itu kalau seseorang memejamkan mata dan merasa kalau ada yang lewat kerasa berarti dia belum tidur. Kalau geus ngelewat oge teu karasa komo naon imam khatib geus teu kadenge mah wah eta mah geus di alam nu beda eta mah. Wudu eta teh. Wudu bahaya. Jadi kalau kita nundutan sekedar kita bisa merasakan bahwa kalau kita keluar angin bakal ketahuan, berarti itu tidak membatalkan. Kalau kita nundutan tapi kita wah ieu mah jigana teu kanyahoan ieu ngalenyapna oge sajam. Cenah khatib teh kumaha cenah muqaddimah jol-jol salam we cenah. Kita lanjut gitunya panjang teuing caritana. Kemudian Nabi SAW kadangkala salat tanpa berwudu kembali. Thumma yusalli rak'atai al-fajri. Kemudian Nabi SAW salat 2 rakaat fajar. Fayusalli salatan khafifatan. Beliau salat qabliyahnya itu dengan salat yang ringan. Salat yang ringan maksudnya membaca ayat-ayat yang pendek ya. Hatta yaqulul qail. Sampai-sampai ada orang yang berkata, hal qara'a fiha bi ummil kitab. Apakah Nabi SAW membaca dalam salat itu Al-Fatihah? Apakah Nabi SAW membaca Al-Fatihah dalam salatnya? Li syiddati ma yukhaffifuha. Saking Nabi SAW meringankannya. Jadi Nabi SAW ke qobliyah tidak membaca surat-surat panjang. Bahkan dikatakan apakah benar-benar Nabi SAW dapat melakukan atau membaca ummul kitab Al-Fatihah? Dijelaskan di sini yaqra'u fiha ba'dal Fatihah fi raq'atil ula qul ya ayyuhal kafirun. Kadangkala Nabi SAW membaca di rakaat pertama itu setelah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Surat apa? Al-Kafirun ya. Wa fir raq'ati tsaniyah, dan di dalam rakaat kedua qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Urang mah sadayana rek salat wajib salat naon? Surat teh surat anu pamungkas kul hubinas palak. Wah eta mah surat-surat jago eta mah cenah. Nah cenah nya tuh pada mal oge nu ngadamel lomari 10 tahun ngadamel lomari gancang nyeun lomarina urang ti leuleutik salat mah nya teu bisa gancang keneh salat. Bahaya. Wa ahyanan, dan kadang-kala Nabi SAW yaqra'u fir raq'atil ula, membaca dalam rakaat pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, surat Al-Baqarah. Wa fi tsaniyah, dan dalam rakaat kedua ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, surat Al-Imran. Inilah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah ya, kitab ini ringkas tetapi bermanfaat luar biasa. Di sini ada gambaran-gambaran kebiasaan Nabi
berdasarkan dalil yang ada ya, bahkan di bawahnya pun ada dalil-dalilnya dan nomor-nomor hadisnya ya. Fa idza faragha min salatihi, dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dalam salat qabliyahnya, fa in kanat zaujatuhu mustayqidhatan, dan jika istrinya masih bangun atau terbangun. Ini ku santri nu Baitur Rahman moal kealamannya, ku murabi mah kealaman. Murabi nawe ngan opik hungkul nih. Dan jika istri saya masih terbangun atau sudah terbangun. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat qabliyah dan melihat mendatangi istrinya, jika istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun, tahaddatsa ma'aha haditsal mu'anasah wal is'ad. Masya Allah ya, romantisnya Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya dan berbicara, berdialog, haditsal mu'anasah, dengan dialog yang ramah, menghibur, mu'anasah, wal is'ad, dan menggembirakan. Masya Allahnya, istri orang gugah bobo teh diajak ngobrol anu pikaraoseun kitu teh pik. Da mana deui atuh teh aya deui teh kumaha santri teh ya mah aduh miskin kadang ngara riskin ieu mah fakir cenah fakir tuh. Jiwa jombloku meronta-ronta. Maka di sini dijelaskan kata mu'alif ya, fama dhannuka bi zaujatin muhibbatin tustaftahu anwaru yaumiha bi hadithil mawaddati min zaujiha. Maka bagaimana bayanganmu, bagaimana pendapatmu dengan seorang istri yang dicintai, dibuka hari-harinya dengan dialog bersama suaminya, dengan dialog cinta dan kasih sayang. Ditaros teteh damang, umi damang, aduh meni geulis kieu bari barara udah dir teh budakna kitu teh pik data aya deui pik deui kitunya bangun tidur teh langsung ditaros duikeun ka tabu sabaraha teh duikeun ka adzan wartosannya. Wa in kanat naimatan, dan jika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam naimatan, masih tertidur, idtaja'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring ala shikkihil aiman. Ala shikkihil aiman dengan anggota apa ya? Bagian tubuh kanan, maksudnya yang hareup ka dieu tah kanan, miring ke kanan. Miring ke kanan. Jadi miring ke kanan, panginten di sebelah istrina nya. Di sebelah istrina. Ieu mah malika katuhu aya Dimas. Malika dia aya Azka. Cenah. Eueuh pilihan geus we ka hareup cenah ditu ka luhur eueuh pilihan. Hatta yahina mau'ida iqamatis shalah, sampai dekat waktu qomat salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat qabliyah berbaring sejenak menunggu qomat salat. Fa idza ra'a Bilalun radhiyallahu anhu anna an-nasa qad ijtama'u fil masjid, dan jika Bilal radhiyallahu anhu melihat annan nasa, orang-orang jemaah itu qad ijtama'u, telah berkumpul di masjid. Jadi sunnahnya itu setelah azan itu tunggu dulu sejenak, melihat qad ijtama'u, apakah orang-orang itu sudah ada
di tempatnya masing-masing gitu ya, fil masjid, di masjid. Kalau di Sudan itu semua waktu sholat itu ada jedanya. Kalau subuh setengah jam setelah azan, kalau zuhur bisa setengah jam lebih, asar begitu pula setelah azan setengah jam lebih baru qomat. Kalau maghrib 10 menit, kalau isya sekitar 15 menit sampai 20. Jadi ketika orang azan itu aya waktu kangge wudu gitunya, kangge wudu entong ieu mah di luar keur adzan, oh keur adzan keneh ti jalan teh adzan, di masjid-masjid lain adzan. Pas asup masjid geus 2 rakaat itu kumaha cenah. Adana iraha cenah ieu, ari di luar masih keneh adzan, ari jero masjid ieu misalkan geus sabaraha rakaat gitu. Tunggu sebentarnya. Dan jika Bilal radhiyallahu anhu melihat orang-orang telah berkumpul di masjid, ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal radhiyallahu anhu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fanada seraya memanggil, as-shalah ya Rasulullah, as-shalah ya Rasulullah, memanggil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini jelaskan berarti salat qobliyahnya itu di mana? Di rumah. Jadi salat sunnah itu disunnahkan di rumah. Bilal berkata, as-shalah ya Rasulullah, as-shalah ya Rasulullah. Maka di sini dijelaskan, kita tahu bahwa muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Bilal. Bahkan dalam kisah pun sangat jelas ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, Bilal tidak lagi di Madinah. Ketika itu Bilal radhiyallahu anhu kembali ke Madinah mengenang masa-masa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Bilal radhiyallahu anhu dimintakan untuk azan kembali. Karena azan Bilal itu sangat-sangat mengingatkan kita atau mengingatkan masyarakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat identik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan terengah-engah dan dengan sedih, Bilal radhiyallahu anhu azan pada waktu itu di Madinah. Di pertengahan azan, Bilal radhiyallahu anhu menangis. Sambil menangis beliau azan. Maka pada waktu itu kota Madinah dan orang-orang itu merasa terheran-heran. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup kembali? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kembali? Saking identiknya azan Bilal radhiyallahu anhu itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai diceritakan Bilal radhiyallahu anhu itu tidak dapat menyelesaikan azannya, saking sedihnya teringat masa-masa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan oleh antum, setiap hari beliau azan, setiap hari beliau diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 waktu dalam sehari. Ari pek teh Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantunkeun ti payun, meninggal terlebih dahulu. Bagaimana identiknya azan beliau radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berjamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Kemudian setelah Bilal radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memanggil as-shalah ya Rasulullah, fayakhruju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Fa idza kharaja min baitihi, dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, rafa'a tarfahu ila sama, melihat ke atas, melihat ke atas, ke langit. Wa qala seraya
bersabda selaya berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Di sini doa keluar rumah ya ketika hendak berpergian. Masya Allah. Di sini dijelaskan kutipan-kutipan dan doa-doa keseharian Nabi ya dari bangun tidur. Fa idza dakhala al-masjid, dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Bismillahi wassalamu ala Rasulillahi, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika, a'udzu billahil azimi wa biwajhihil karimi wa bisultanihil qadimi minasy syaithanir rajim. Jadi doa masuk masjid memakai kaki kanan terlebih dahulu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhuri wa fi sya'ni kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai mengedepankan hal-hal yang kanan dalam hal-hal kebaikan ya. Fi tana'ulihi, dalam hal apa? Tana'ul apa? Memakai na'lun apa? Sendal. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi, tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Tarajul apa? Tarajul nyisir, nyisirana teh Nabi maka ka kanan. Kadang-kadang aya nu digolep oeng urang mah sebut namanya golep oeng cenah da bakal naon bakat ku kulimis rajin ka tukangkeun. Jadi sunnah Nabi mah sallallahu alaihi wasallam di ka kanankeun nya. Terus yujibu tanam fi tanamuli wa tarajjul wa fi sya'ni kullihi, dan dalam perkara-perkara yang lainnya. Jadi masuk dengan kaki kanan seraya membaca doa masuk masjid. Fa idza ra'ahu Bilalun dakhilan al-masjid aqama as-shalah. Nah, di sini. Dan jika Bilal radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memasuki masjid, aqama as-shalah, maka Bilal radhiyallahu anhu iqamah. Jadi ketika melihat Nabi sudah ada. Jadi entong komati heula terus urang haringa saha nu nu imamna bagian saha cenah, bagian saha kamu Robi teh bagian saha ieu poe Senin cenah. Ini poe naon ieu? Poe Rebo saha bagian cenah gitu. Sok cenah. Sok kitu teh teu Robi di dieu mah nya. Teu beda jauh ti kitu maksudna. Fa idza ra'ahu Bilalun dakhilal masjid aqama as-shalah wa idza ra'ahu ashabuhu qamu ila as-shalah. Dan jika sahabat-sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qamu ila as-shalah, dan jika para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memasuki masjid, para sahabat itu semuanya berdiri, qamu ila as-shalah, berdiri untuk melaksanakan salat. Wa rubbama kharaja wa ra'suhu yanzu. Ini sudah belum? Habisnya? Baik. Kita cukupkan ya ngabuburit kali ini sampai qomat Bilal radhiyallahu anhu dan para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki masjid langsung berdiri bersiap untuk melaksanakan salat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.